seperti apa? Jadi wallahu alam bisawab, di sini serba adanya apa istilahnya, ketidakjelasan. Kalau memang yang dimaksud di sini benar-benar tidak mampu menafkahi sama sekali, ya, sehingga sang wanita itu terzalimi, wallahu alam bisawab, mungkin masih ada unsur yang bisa dibenarkan, meskipun bersabar lebih baik. Ya, bersabar lebih baik. Ya, apalagi kalau suami masih bisa berusaha untuk menafkahi, meskipun apa, masih pas-pasan. Intinya apa? Suami sudah bertanggung jawab. Tetapi kalau memang suami benar-benar tidak bertanggung jawab, bukan hanya masalah sesuai harapan, tapi masalahnya enggak dinafkahi, ya beda jelas. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, dari pertanyaan ini, ya semoga saya tidak salah, maka tidak patut seorang istri yang seperti ini meminta cerai kepada suaminya. Dan bagaimana hukumnya? Mereka berdua masih sah sebagai suami istri selama sang suami tidak mengucapkan talak. Ya, dan sang istri tidak dipenuhi tuntutan khulu'nya oleh pengadilan. Dan karena kalau sudah ke pengadilan pasti nanti akan dipanggil kedua belah pihak dan nanti tentu akan disidang. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, kalau ditanya hukumnya gimana seorang istri minta cerai tapi suami nggak mau, ya tetap sah menjadi suami istri. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sebelum kita lanjut kaidah ke-9, ada yang tanyakan? Bagaimana hukumnya donor ASI dan apabila pengambilan datanya tidak lengkap? Wallahu a'lam bishawab, donor ASI secara asal segala sesuatu halal, ya kan? Kemudian yang dimaksud data pengambilan, jadi biasanya untuk mencegah dari saudara setelah menikah diperlukan data hingga kedepannya nanti tidak terjadi pernikahan saudara. Tapi itu datanya tidak lengkap, hanya tahu aja namanya, bahkan orang tuanya sudah tidak ada. jadi tahu kalau ini telah disusui. Ya, anak ini namanya si bulan ini pernah disusui ini, tapi kemudian dipindah keluar kota dan nggak ada kontak lagi. Tapi data itu masih ada. Cuma nama aja, ingat nama aja, data gitu. Pindah kemananya gitu. Ya. Sehingga dikhawatirkan nanti pas dia pindah ke tempat si laki-laki nyari calon, dikhawatirkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ya, paling tidak ditanya. Nanti kalau mau nikah, sang wanita tadi ditanya dulu, kecil dari mana, pernah disusui enggak, dan seterusnya. Ya, kalau tidak maka insya Allah aman. Tapi kalau iya pernah disusui dari kota A, kota yang dulu ternyata memang apa, pernah menyusui bareng gitu ya. Tanya lagi di mana tempatnya, di rumah sakit mana tempatnya. Dan kalau sampai pada suatu kondisi nggak bisa ditemukan, wallahu alam, ya semoga kaidah ini bisa digunakan. Hukum asalnya hati-hati, jangan diteruskan sampai jelas status yang calon ini bebas nggak dari sama persusuannya. Mungkin seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Enggak, 5 kali susuan kenyang. Ada pendapat 3. Ada pendapat 3 atau 2, saya lupa. Ya, 5 kali susuan. Itu pun apa? Sekali susuan kenyang. Ya, sampai diibaratkan bayi tersebut sudah melepaskan sendiri dari puting ibu susuannya. Untuk menunjukkan apa, dia sudah kenyang. Nah, kalau itu 5 kali terjadi, maka telah menjadi anak susuan dari ibu tersebut. Begitu, wallahu alam. Ada lagi yang tanyakan? Lanjut. Kaidah ke-9. Ya. Ini kita sudah salat Isya ya. Yang belum nanti mungkin bisa sendiri.
Mungkin jam 7:30 nanti ya. 6. Kaidah ke-9. La ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Di antara kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak adalah cabang kaidah al-yaqin la yazulu bisyak adalah la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Apa yang dimaksud? Kita baca. Makna kaidah, dalalah adalah segala sesuatu selain ucapan dan tulisan yang menunjukkan pada makna tertentu. Misalnya apa? Uruf atau isyarat tubuh, ya, dan yang selainnya. Jadi ini disebut apa? Dalalah. Diambil dari kata dalil, petunjuk. Tapi petunjuk ini bukan berupa ucapan dan tulisan. Kalau ucapan tulisan berupa ucapan atau tulisan maka jelas. Ya, dilarang merokok jelas. Artinya orang nggak boleh merokok. Tapi kalau ada orang rokokan terus gini-gini, ada yang gini-gini, namanya dalalah. Apa artinya? Bisa jadi dilarang merokok, bisa jadi nyopo dada, gitu ya. Ya. Maka ini namanya dalalah. Kalau jangan merokok, tasrih. Tulisan dilarang merokok, tasrih. Tapi kalau dalalah isyarat, petunjuk, ya, atau kebiasaan tertentu. Nah ini, misalkan sebuah uruf, adat kebiasaan. Uruf ini termasuk apa tadi? Dalalah. Sedangkan tasrih tadi apa? Ucapan atau tulisan yang tegas. Jadi bedakan ya. Ya, sebuah uruf, adat kebiasaan bagi para santri pondok. Karena beliau ya adalah salah satu ustadz di pondok. Kalau pulang dari rumah bawa jajan, dan merupakan uruf mereka, kalau jajan tersebut ditaruh di atas meja kamar, maka boleh bagi lainnya untuk memakannya meskipun tanpa izin secara langsung. Tahu maknanya? Santri liburan pulang rumah, disangoni bapak ibunya jajan sak kresek, sampai di pondok dibuka, ditaruh di atas meja. Urufnya anak pondok ada makanan gratis. Iya, sungguhan. Ya, kalau ada makanan ditaruh di atas meja yang terbuka, maka uruf anak pondok biasanya itu apa? Wah, ini boleh dimakan. Kenapa? Boleh dimakan. Dan beda pondok mungkin beda uruf ya, nggak tahu saya. Ya. Kalau di kos-kosan mungkin beda lagi, nggak tahu. Tapi di pondok seperti itu. Dan ini mungkin pondok Al-Furqan yang dimaksud oleh beliau. Jadi kalau ada makanan di luar, apalagi taruh di meja umum, maka hukum asalnya boleh apa? Makan. Itu namanya dalalah, uruf. Nah, kemudian dengan dasar uruf ini, maka santri yang masuk kamar lalu mendapati jajan tersebut boleh langsung memakannya meskipun pemiliknya sedang tidak ada. Nah, kemudian dalam suatu desa, kalau merupakan uruf setempat bahwa orang yang mencari rumput, ya, jadi ini belum dipraktekkan kaidah la ibrata lidalalah fi muqabalati tasrih. Ini hanya sekedar gambaran dulu. Nanti akan kita sebutkan kesimpulannya. Dalam suatu desa, contoh lain, sudah merupakan uruf setempat bahwa orang yang mencari rumput boleh menyabitnya meskipun bukan di ladangnya sendiri. Orang nyari rumput sembarang, ya, mau di ladangnya orang, mau di sawahnya orang, asalkan rumput ya, bukan padi. Kalau padi urufnya itu ya milik petaninya. Tapi kalau rumput yang tumbuh di galengan, di jalanan,
di anunya orang itu, di kampung, di desa itu sudah biasa, siapapun boleh mengambil. Nah, maka kalau ada orang yang menyabit rumput di ladang orang lain tanpa izin, maka itu diperbolehkan. Ini urfnya. Dan ini apa? Dalalah. Contoh lain, kalau si A bertanya pada si C, apakah kamu masih punya hutang pada saya sebanyak 1 juta? A tanya kepada si C, apakah kamu masih punya hutang saya 1 juta? Lalu C menjawab, lalu C apa? Menganggukkan kepalanya, bukan menjawab ya, afwan, menganggukkan kepalanya. Padahal dia bukan orang yang bisu. Kamu punya hutang 1 juta sama saya, si C gini. Nah ini, maka ini adalah sebuah dalalah bahwa si C punya hutang pada si A. Nah, ini apa? Dalalah. Adapun yang dimaksud dengan tasrih adalah ketegasan seseorang dalam hukum tertentu bagi sesuatu yang dalam kepemilikannya, baik itu berupa ucapan maupun tulisan. Misalkan dalam contoh di atas, kalau di sebuah ladang tertulis pamflet, dilarang menyabit rumput di ladang ini, maka inilah yang dimaksud dengan tasrih. Ya. Atau tadi di kamar santri, ya, karena lemari sudah penuh, lemari santri yang bawa jajan banyak sudah penuh, mau nggak mau ditaruh di luar, ya, ditulisi dilarang ambil jajan ini. Nah, maka itu namanya tasrih. Nah, dari sini maka kalau berbenturan dan bertentangan antara dalalah dengan tasrih, maka yang dianggap adalah tasrih bukan dalalah. Ya, yang dianggap adalah tasrih bukan dalalah. Jadi ada santri masuk, makanan hukum asalnya boleh, lihat ada tulisannya. Nah, tulisannya apa? Dilarang ngambil. Nah, sudah kita lebih dahulukan apa? Tasrih. Karena dalalah ini hanya isyarat, hanya petunjuk, bukan apa? Tasrih. 6. Contoh penerapan kaidah dalam kasus menyabit rumput di atas, maka tidak boleh bagi selain pemilik tanah untuk menyabit rumput di ladang tersebut, karena hal itu dikatakan secara tasrih. Ya, jadi ini insyaallah wadih ya, jelas. Dalam kasus hutang si C pada si A, kalau saat si C menganggukkan kepalanya itu sambil mengatakan tidak, saya tidak punya hutang pada kamu, maka yang dianggap adalah ucapannya yang tasrih, bukan anggukannya yang hanya merupakan dalalah. Gimana itu contohnya? Kamu punya hutang ke saya 1 juta ya? Enggak, saya enggak punya. Ya, enggak, saya enggak punya. Benar, saya enggak punya. Nah, lah kok ngangguk? Ngangguk itu dalalah. Sedangkan ucapan tasrih didahulukan apa? Tasrih. Nah, seperti itu. Nah, ada contoh lainnya barangkali yang bisa memberikan contoh? Ya. Ada namanya. Lah, hurufnya bagaimana? Di tempat umum. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau untuk antum miliki nggak boleh. Tapi kalau untuk dibaca hurufnya, siapa yang naruh buku di sini hurufnya boleh dibaca. Bisa jadi pemilik itu meminjamkan. Ya, kecuali di dalam buku tersebut dilarang baca kecuali aku. Kecuali yang punya. Nah, ini baru itu tasrih. Tapi kalau cuma nama, ini sekedar apa? Menunjukkan kepemilikan. Ya, sekedar menunjukkan kepemilikan. Mungkin seperti itu. Pemiliknya narik kembali itu boleh apa? Ya boleh toh. Ini buku anak. Ya boleh. Ya terserah orangnya toh. Terserah yang punya. Ya. Karena itu kepemilikannya. Wallahu a'lam.
Bagaimana jika ada pernikahan yang walinya diragukan, bukan wali yang sah, tetapi baru setelah puluhan tahun usia pernikahan baru tahu kalau walinya bukan wali yang sah. Jadi sudah yakin berarti ini ya, setelah puluhan tahun usia pernikahan maka diyakini kalau walinya bukan wali yang sah. Bagaimana status anak-anaknya? Saat ini istri ragu dengan status pernikahannya. Maksudnya dulu dia dinikahkan dengan yang bukan walinya, begitu? Atau ini hasil dari anak dari pernikahan tersebut? Ya. Jadi dulu menikah. Intinya wali yang menikahkan bukan wali yang sah. Bukan wali yang sah. Lalu punya anak. Bagaimana status anak-anaknya? Ya, maka wallahu a'lam bishawab, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Kalau anak itu mau menikah, maka dia dinikahkan oleh walinya. Ya. Dan yang dimaksud wali di sini ya tentu saudaranya bisa, saudara laki-lakinya yang sama-sama dilahirkan dari ibu yang sama. Saat ini istri ragu dengan status pernikahannya. Apa yang harus dilakukan istri? Yang harus dilakukan istri adalah memperbarui akad. Wallahu alam. Ya, memperbarui akad. Dan ini masalahnya karena ketika dahulu sudah disahkan oleh KUA, ini yang jadi masalah. Mengapa? Apakah mungkin KUA mau menanggapi permasalahan seperti ini? Itu yang jadi masalah. Maka wallahu a'lam bishawab, untuk yang di KUA insyaallah dianggap sah. Tetapi untuk yang syar'inya paling tidak istri ini mencari siapa? Mencari laki-laki yang menjadi walinya, kakaknya, adiknya, atau bahkan anak kandungnya sendiri. Nak, nikahkan aku dengan bapakmu. Ya, lalu ada mahar, ada saksi. Insya Allah ini solusi. Ya, meskipun tidak diketahui oleh pihak KUA. Karena apa? Sampai KUA pun akan, ya mungkin wallahu alam, mungkin akan diketahui gitu loh. Dari dulu nikah kok baru sekarang sudah sah kok. Ini suratnya sah. Nah, ini. Ya. Karena mereka meyakini apa yang sudah tertulis di dalam KUA itu bukti yang sah. Ya, sehingga meskipun secara syar'i tidak dibenarkan, maka mereka wallahu alam tentunya tidak akan mau ambil pusing. Maka kita sendiri yang bertindak. Jadi seorang wanita tersebut mencari walinya yang sah. Entah itu ayahnya kalau masih ada, atau saudaranya, atau kalau tidak ada ya anaknya, anak laki-lakinya yang ia lahirkan sendiri. Ya, lalu apa? Menikahkan dengan bapaknya. Dengan akad, dengan mahar. Setelah itu apa? Sudah sah menjadi suami istri. Tapi anak perempuannya tetap nanti yang menikahkan, bukan bapak tersebut. Lalu bagaimana status jimaknya mereka selama puluhan tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa dan tidak tahu. Ya, jelas-jelas enggak tahu. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Nah, ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya. Taib, sekarang menurut peraturan umum bagaimana? Pohon yang di umum itu milik siapa? Pohon yang keluar ke tempat umum milik siapa? Ya, harusnya milik umum kan? Jangan kan di tempat umum. Pohon yang lewat rumah kita itu hak kita. Ya, tanpa izin pun kita boleh ngambil.
Ya ini. Sehingga wallahu alam bisawab, dia meskipun dia mengikrarkan jangan dimakan, jangan diambil, maka yang dilakukan adalah kepentingan umum tersebut. Pak Prasen Pak. Ya makanya kalau kita yang motong rame, kalau kita nyuruh orang biar orang yang rame gitu. Lah iya. Intinya nggak tahu. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau memang di istilahnya mengganggu dalam artian sudah merupakan gampangannya ya uruf tanaman yang keluar dari rumah, maka ini milik umum, sehingga kalau itu mengganggu kepentingan umum boleh untuk dipotong. Maka meskipun yang punya tanaman itu melarang, sampai pun ya dia marah, maka dia tidak berhak, tetap kalah. Tapi untuk meminimalisir motongnya pas nggak tahu ya, maka nggak apa-apa, tidak mengapa. Mungkin seperti itu, atau diajak pergi dulu ya, diajak pergi, nanti orang disuruh pulang-pulang, loh kok lah iya ya kok ya, nggak bohong lo ya, nggak bohong, tidak bohong. Kalau ngomong waduh saya nggak tahu ya bohong. Lo iya ya kok putus ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang disampaikan? Insyaallah kaidah ke-10 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena sudah jam 7:30 kurang dikit. Tidak ada? Tidak ada lagi. Baiklah, jika demikian kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.